Salam sehat dan salam bahagia Ibu Guru Bapak Hebat. Perkenalkan, saya Ranti Jumiarni, guru di SMA Negeri 1 Tarakan yang mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kepemimpinan murid dalam diferensiasi produk yang akan dilakukan oleh peserta didik. Ibu Bapak Guru Hebat, melalui filosofi dan metafora menumbuhkan padi, Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa dalam mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kita harus secara sadar dan terencana membangun ekosistem yang mendukung pembelajaran murid, sehingga mereka mampu memekarkan sesuai dengan kodratnya. Dengan demikian, saat kita merancang sebuah program atau kegiatan pembelajaran di sekolah, baik itu intrakurikuler, kokurikuler, ataupun ekstrakurikuler, maka murid juga seharusnya menjadi pertimbangan utama. Untuk menumbuhkan kepemimpinan murid, pilihan murid menjadi penting agar murid dapat mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka. Melalui pilihan dan kepemilikan, suara mereka dapat diwujudkan. Pertanyaannya, sejauh mana kita dapat menempatkan murid dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan program atau kegiatan pembelajaran tersebut? Semoga video ini dapat menginspirasi Ibu Bapak Guru Hebat dalam menerapkan kepemimpinan murid, terutama dalam diferensiasi produk dengan melibatkan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 elemen penting yaitu konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Terkadang kita sebagai guru selalu memberikan instruksi dalam menentukan jenis, bentuk, maupun waktu dalam pengumpulan tugas-tugas peserta didik. Bahkan kita memperlakukan peserta didik seolah-olah mereka tidak mampu membuat keputusan, pilihan, atau memberikan pendapat terkait dengan proses belajar mereka. Pembelajaran berdiferensiasi difokuskan pada fase E, kelas 10, dengan materi puisi. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah menerbitkan puisi karya sendiri di media cetak maupun digital pada elemen menulis. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya menanyakan kepada peserta didik keinginan untuk bentuk puisi yang akan mereka pilih dalam menyelesaikan penugasan praktik menulis puisi. Selanjutnya, saya menuliskan bentuk puisi pilihan peserta didik di papan tulis. Melalui kegiatan ini, saya berharap peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Selain itu, saya pun berusaha secara aktif untuk mendengarkan, menghormati, dan menanggapi ide-ide, pendapat, maupun pertanyaan mereka. Berikutnya, saya memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan ide maupun saran media sosial digital mana yang akan digunakan oleh mereka untuk mengunggah hasil karya puisi. Setelah saya mendengarkan suara atau ide-ide mereka, ada 5 pilihan media sosial yang akan mereka gunakan untuk mengunggah puisi mereka, yaitu TikTok, Instagram, Facebook, Snack Video, dan YouTube.
Tugas kita sebagai guru sebenarnya cukup menyediakan lingkungan yang menumbuhkan budaya di mana peserta didik memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam apa yang mereka pikirkan, niat yang mereka tetapkan, bagaimana mereka melaksanakan niat mereka, dan bagaimana mereka merefleksikan tindakan mereka. Dengan menerapkan dan menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, diharapkan pembelajaran berdiferensiasi, terutama pada konten produk, dapat mengakomodir pilihan peserta didik. Selanjutnya, peserta didik mencoba untuk menulis puisi miliknya sendiri sesuai dengan bentuk yang mereka pilih dan yang mereka inginkan. Ada yang memilih puisi akrostik tentang Pantai Amal yang merupakan salah satu objek wisata di Kota Tarakan. Peserta didik lainnya ada yang memilih untuk menulis puisi yang diksinya kaya akan istilah matematika. Puisi ini diberi judul Cintaku Berputar 360 Derajat. Selanjutnya, saya menanyakan waktu yang akan diperlukan oleh peserta didik untuk menyelesaikan puisinya dan kapan bisa diunggah ke media sosial digital pilihan mereka. Kira-kira berapa lama nih waktu yang kalian perlukan untuk bisa mengunggah ke media sosial dari salah satu dari 5 ini? Baik, kalau 1 minggu cukup, maka Ibu tunggu ya. Nanti setelah kalian... Dengan melakukan hal ini, saya menawarkan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kreativitas, tanggung jawab, dan pengambilan risiko. Lewat proses yang seperti inilah, peserta didik akan secara natural mempelajari keterampilan belajar atau yang dikenal dengan istilah learn how to learn atau belajar bagaimana belajar. Keterampilan belajar inilah yang dapat dan akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka. Melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dikolaborasikan dengan kepemimpinan murid, diharapkan mereka mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, membuat pilihan-pilihan, dan melakukan tindakan nyata sebagai hasil proses belajarnya. Di akhir pembelajaran, saya meminta peserta didik menggambar emotikon tentang perasaan mereka selama belajar bahasa Indonesia pada materi puisi di sticky note yang telah saya sediakan. Hal ini dilakukan sebagai asesmen non-diagnostik sekaligus masukan untuk perbaikan pembelajaran saya pada materi berikutnya. Hai, saya Serbina. Saya senang dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia khususnya pada materi puisi. Dalam pembelajaran kali ini, siswa diberikan kebebasan untuk berkarya dalam puisinya. Siswa boleh memilih tema dan bentuk puisi yang diinginkan. Saat SMP, hanya guru yang menentukan bagaimana dalam membuat puisinya. Saya membuat puisi dengan tema cinta dan bentuknya yaitu matematika. Puisi yang sudah dibuat juga boleh dipublikasikan di media sosial manapun dan saya memilih untuk mempublikasikannya di aplikasi YouTube. Saya senang dengan pembelajaran seperti ini sehingga memudahkan saya dan siswa lainnya untuk berkarya dalam puisi. Oke. Hujan hanya rintik turun dari langit. Udara sejuk